dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya bersukacita, bersyukur berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini saya ajak mantan pacar saya, istri ya, dan anak-anak 2 ya. Saya ajak ke sini, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya bisa melayani tempat ini. Saya rindu menyampaikan tentang first love. Waduh ya, first love. Kebetulan kan memang kita 2 hari yang lalu merayakan apa Bapak Ibu? Oh iya, ya tahu semuanya ibu-ibu ya. Wah. Mak-mak juga tahu, haleluya. Valentine ya, Valentine katanya ya. Hari kasih sayang ya. Orang-orang muda ini sangat senang ya kalau udah 14 Februari. Ya kan, biasanya beli coklat ya. Untuk bagi ke teman-temannya ya, tanda kasih sayang ya, coklat ya, bukan angpau. Nah, ya, kalau angpau Imlek ya. Iya, angpau udah lewat ya. Sudah katanya kata orang Tionghoa sudah cap gome. Iya, hari ke-15. Nah, makanlah lontong cap gome ya. Ada lontong yang enak Bapak Ibu Saudara ya. Bukan cap gome tapi cap gotiau. Nah. Cap gotiau 15 juta ya, jadi makan lontong dikasih duit 15 juta. Nah itu emang enak ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan ya oleh semua umat manusia di mana saja ya, kapan saja. Mereka umumnya mencari kasih ya. Makanya orang-orang muda yang belum punya pacar biasanya ya bagaimana dikasihi oleh ya orang yang dia sukai. Apalagi kalau mama papa nggak punya waktu, cuek begitu ya. Waduh, merasa nggak dikasih sama papa mama, akhirnya gue cari pacar dah, ya kan ya. Nanti ada yang mengasihi saya begitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Alkitab mengajarkan bahwa hukum yang terutama dan hukum yang kedua adalah hukum yang berhubungan dengan kasih, ya. Firman Tuhan katakan Lukas 10 ayat 27, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi ya. Dan yang kedua, Alkitab juga mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi tentang kasih yang ini paling penting ya. Nah, Rasul Yohanes ya mengajarkan bahwa Allah adalah kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia ya. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ada 3 hal ya yang sangat penting ya, yaitu iman, pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Antara iman, pengharapan, kasih, kasihlah yang paling besar ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar ya satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Wahyu 2 ayat 4 ya. Wahyu pasal 2 ayat 4. Di sini kita akan belajar tentang satu jemaat Tuhan ya, yaitu di Efesus yang mereka telah meninggalkan kasih yang semula ya. Wahyu pasal 2 ayat 4 kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudaraku. 1 2 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula ya. Ini ayat yang sangat keras Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ini teguran yang sangat keras bagi jemaat di Efesus ya. Aku mencela engkau ya. Tuhan katakan, kenapa Tuhan mencela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu tidak memiliki kasih lagi. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jemaat di Efesus ini adalah jemaat ya yang sangat berjeripayah bertekun dalam pekerjaannya. Di ayat 2
Wahyu pasal 2 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mengenai pekerjaan mereka, mengenai pelayanan mereka, kesungguhan hati mereka, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi bagi Tuhan. Jemaat di Efesus ini luar biasa, dipuji ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya. Mereka tekun ikut Tuhan, mereka tekun melayani Tuhan. Ya. Terus mereka dipuji lagi di ayat 2 ini, ya 2b. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya. Enggak sabar terhadap orang-orang jahat, artinya mereka ini tegas. Ya. Enggak mau kompromi ya sama orang-orang jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka punya prinsip yang tegas, ya, jelas, dan mereka tidak mau berkompromi. Mereka enggak sabar terhadap orang-orang jahat ya. Mereka enggak ikut-ikutan. Mereka punya sikap yang benar terhadap orang-orang yang jahat ya. Nah, kemudian mereka juga ini dipuji lagi karena apa? Telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, padahal sesungguhnya mereka adalah pendusta ya. Jadi ada rasul-rasul palsu ya, ada guru-guru palsu. Dan jemaat di Efesus ini tahu, oh ini enggak benar nih, oh ini salah nih. Oh ini pengajarannya enggak pas nih, enggak sesuai firman Tuhan. Mereka tahu Bapak Ibu Saudara, oh ini pendusta nih. Ya, apa yang diajarkan enggak benar nih, begitu ya. Jadi mereka hebat ini. Kenapa? Karena mereka memang rajin belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah ya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Dan di ayat 3 Wahyu 2 katakan, engkau tetap sabar ya dan menderita oleh karena namaku. Wow, ini luar biasa lagi nih. Jadi walaupun mereka menderita ikut Tuhan ya. Mereka dalam keadaan yang sulit, mereka harus menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap sabar. Ya. Mereka rela menderita oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa memang orang-orang percaya di awal kekristenan, ya, di abad pertama, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengalami penganiayaan berat secara fisik. Kalau sebut diri Kristen, siap-siap mati demi Kristus. Kalau menyebut diri Kristen, siap-siap dimasukkan ke satu lapangan ya, dan ditaruh di tengah-tengah, kemudian binatang buas siap menerkam orang-orang percaya. Sulit Bapak Ibu Saudaraku, berat ya, enggak gampang ikut Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, karena mereka mengalami penganiayaan yang berat. Tapi mereka tetap sabar. Mereka tetap mau menderita oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan di ayat 3 katakan, engkau tidak mengenal lelah, nggak ada capeknya. Ya. Melayani Tuhan, mengabdi bagi Tuhan, nggak kenal lelah. Ya. Nggak ada capeknya Bapak Ibu Saudara, kenapa? Mereka ini ya serius sungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Bahkan di ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dibenci oleh jemaat Tuhan. Ya. Bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatan. Halo, amin Bapak Ibu, Saudara ya. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Jadi perbuatannya itu yang salah, itu yang dibenci, bukannya orangnya. Nah, seringkali kita nggak bisa bedain nih antara perbuatan sama orangnya. Perbuatannya kita benci, orangnya juga kita, halo, kita benci juga ya. Jangan ya Bapak Ibu, kita mengasihi orangnya, kita membenci perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Itu yang kita benci, perbuatannya, bukan orangnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Efesus ini terlihat dari luar itu jemaat yang hebat, yang luar biasa, yang keren ya. Melayani Tuhan dengan tekun, menderita sabar, rela menderita, nggak kenal lelah, nggak kenal capek di ladang Tuhan. Bersikap tegas terhadap kesalahan, terhadap dosa. Nggak mau kompromi, nggak mau ikut-ikutan yang jahat ya.
punya kemampuan membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Dan benar-benar membenci perbuatan-perbuatan jahat. Artinya mereka ini maunya hidup benar, hidup kudus ya. Wow, luar biasa. Hebat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita saya kira belum mencapai seperti apa yang mereka lakukan ini ya. Dalam hal pekerjaan mereka, ketekunan mereka, penderitaan mereka ya. Saya kira kita ya harus ikuti teladan mereka ya, ikuti contoh mereka. Halo, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus lebih lagi giat, lebih lagi sungguh-sungguh, serius, iring Tuhan, ikut Tuhan, rela berkorban, rela menderita, rela susah, ya, melayani Tuhan. Bukan hanya korban waktu, bukan hanya korban uang, bukan hanya korban pikiran, tapi juga perasaan. Banyak yang dikorbanin Bapak Ibu, ya. Tapi jangan makan korban, halo. Ya. Haleluya. Kita memberdayakan banyak pelayan-pelayan Tuhan ya, tapi bukan memperdaya ya. Ayo kita memberdayakan tapi bukan memperdaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini jemaat di Efesus ini keren, mantap, luar biasa ya. Menyala-nyala bagi Tuhan. Tapi ternyata udah begitu hebat, udah begitu keren, mantap. Ternyata dicela sama Tuhan. Waduh, ngeri ini. Ya, ngeri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dicela sama manusia ya udahlah, ngasih nggak apa-apa deh ya. Apa kata orang ya terserah dah gitu kan ya. Tapi ini masalahnya dicela oleh siapa? Tuhan. Tuhan bilang namun demikian aku mencela engkau. Waduh ngeri Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau ada orang ngomongin kita ya kan, saya juga sebagai gembala pasti ada yang ngomongin saya gitu kan ya. Ya udahlah. Ya saya juga manusia punya kelebihan tapi banyak kekurangan. Ya udahlah ya kan ya, banyak kekurangannya ya. Kelebihan saya di mana? Di perut ya lebih. Perutnya gendut jadi kelebihan perut gitu ya. Kelebihan lemak. Ya udahlah, namanya juga manusia ya kan. Manusia ngomong apa ya udah ya. Tapi Bapak Ibu kalau Tuhan yang ngomong dan ternyata Tuhan mencela kita, waduh ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Yang setuju katakan amin. Ini nggak bisa sembarangan ini. Ya. 1000 manusia ngomong apa terserah. Tapi kalau udah Tuhan ngomong nih, waduh Bapak Ibu ngeri nih. Ngeri ya. Kita harus serius ya. Kita harus benar-benar perhatikan. Nah ini jemaat di Efesus dicela sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waduh. Apa sih kasih yang semula itu? Sehingga ketika jemaat meninggalkan kasih yang semula, Tuhan jadi cela mereka. Apa sih kasih itu? Mula-mula itu. Nah, kasih yang semula, ya kasih mula-mula atau first love ya, adalah kasih yang pertama kali jemaat Efesus miliki ketika mereka baru mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu adalah kasih atau cinta mula-mula ya. Waktu kita pertama kali kenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, orang yang baru pertama kali kenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus, itu kasihnya biasanya adalah kasih yang tulus. Kasih yang penuh semangat, penuh passion, yang menyala-nyala bagi Tuhan dan sesama. Waduh, kalau kita ngeliat orang yang baru bertobat, Bapak Ibu, baru cinta Tuhan, waduh kita juga jadi semangatnya nyala-nyala loh Bapak Ibu. Mereka biasanya rajin berdoa, ya rajin berdoa. Ya, rajin baca firman Tuhan. Rajin ke gereja ya. Kalau ada bapak-bapak yang bertobat ya kan ya. Cinta mula-mula. Waduh, kebaktian waski pun datang dia Bapak Ibu ya. Padahal emak-emak yang datang ya. Tapi dia tetap datang juga ya, waski-waski gitu ya. Saking dia menyala-nyala untuk apa? Cari itu Tuhan. Saking semangatnya dia cari Tuhan. Cinta mula-mula mah benar-benar deh Bapak Ibu Saudara ya. Semangat kebaktian. Ya kan, kebaktian mulai jam 8, jam 6 pagi udah ada di depan. 6 pagi Om ngapain Om? Iya nih mau kebaktian, 2 jam lagi Om. Oh gitu ya, iya deh, gak apa-apa ditungguin. Waduh ya, itu cinta mula-mula ya. Rumahnya jauh ya, gak apa-apa. Dulu rumahnya di Harapan Indah, sekarang pindah ke Tangerang. Waduh ya, tapi namanya cinta mula-mula, tetap datang ke Harapan Indah. Halo, amin, amin. Iya, ya nggak ada capeknya. Iyalah Bapak Ibu kalau ada makanan enak, Bapak Ibu nyari nggak?
Nyari gak makan enak? Tapi di Kerawang. Nyari gak ke Kerawang? Iyalah buat makanan enak aja. Ya kan masuk gak lama keluar. Bapak Ibu nyariin ya kan. Apalagi ini buat makanan rohani yang masuk dan nanti untuk hidup yang kekal. Mesti kejar terus, mesti nyari terus Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Iya tetap kita ya cari terus ya kan. Jangan kalah sama kuliner Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah kalau orang punya cinta mula-mula semangat. Passionnya tuh menyala-nyala. Akhirnya kita yang tadinya mulai males. Ya kan doa pagi males. Bukan Om Eras males gitu. Kita jadi rajin lagi. Kenapa? Ngeliat orang petobat baru rajin berdoa. Begitu kan ya? Amin Bapak Ibu ya. Rajin juga kita. Kita juga jadi semangat kebaktian. Semangat melayani. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku. Namun seiring berjalannya waktu. Nah kasih semula itu biasanya ya mulai pudar. Mulai pudar. Yang tadinya semangat menyala-nyala nih kita nih Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya dengan banyak masalah, banyak pergumulan hidup ya kan ya. Waduh kita mulai babak belur gitu ya. Akhirnya kasih semula itu seringkali pudar. Ya seringkali turun, semangatnya turun ya. Yang tadinya menyala-nyala kemudian ya kan dari 500 watt jadi 100 watt. Dari 100 watt tinggal 5 watt begitu ya. Mulai pudar Bapak Ibu Saudaraku. Ya, oleh rutinitas ya kan. Pikir kita ada kewajiban agama ya ke gereja karena kewajiban dan namanya orang Kristen gitu ya. Orang Kristen nih ya kalau minggu ke gereja ya kan. Atau mungkin kecapean dalam pelayanan, kelelahan ya, ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan ya. Nggak cocok satu dengan yang lain, udah deh, gue udah gak mau pelayanan lagi deh. Nah itu Bapak Ibu Saudara, seringkali itu menjadi pudar ya semangat kita Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang dialami oleh jemaat di Efesus. Ya, semangat memang melayani, sungguh-sungguh serius ya, belajar firman ya, ikut kebaktian, aktif ya, besuk kunjungan dan sebagainya begitu ya, aktif banget dah. Tekun banget dah, menderita ya kan rela gak masalah. Tapi ternyata mereka menjalankan itu bukan dengan kasih yang mula-mula. Tetapi dengan kasih yang mulai redup, kasih yang mulai kendor ya. Semangat yang mulai patah Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang menjadi masalah jemaat di Efesus. Yang Tuhan katakan, aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Dan di ayat 5 Wahyu pasal 2 katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Jadi kejatuhan mereka ini ya dari jemaat Efesus ini karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Itu merupakan kejatuhan yang sangat dalam, betapa dalamnya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih ini paling dibutuhkan, paling diperlukan ya dalam kehidupan kita. Juga dalam kehidupan bergereja, ya, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, dalam berkeluarga pun ya, kasih yang paling dibutuhkan. Halo, amin Bapak Ibu? Ya, kasih paling dibutuhkan. Rasul Paulus ya menulis surat kepada jemaat di Korintus ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih ini yang paling berarti, paling penting. Ya. Bapak Ibu bisa ngomong pakai bahasa, banyak bahasa, ya kan? Bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa, begitu kan ya. Nah ini 2 bahasa ibu nih yang paling penting. Yang agak nggak laku itu bahasa Portugal, ya, bahasa Portu. Kenapa? Karena negara-negara yang pakai bahasa Portugal itu negara-negaranya miskin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi waktu saya ke Timor Leste, waktu itu pernah sekali pelayanan sana, mereka bilang di sini orang nggak mau belajar bahasa Portugal, ya, karena apa? Yang make ini bahasa negara-negara miskin semua, ya. Jadi nggak mau deh begitu kan ya. Bapak Ibu bisa banyak pakai bahasa manusia, juga bahasa malaikat di sini katakan ya. Tapi tidak punya kasih itu kosong, Bapak Ibu. Gong yang berkumandang ya. Kita ada gong dung gitu ya. Dung, ya bunyinya dung-dung aja dung. Nggak ada deng, nggak ada ya. Halo Bapak Ibu, bunyinya gitu doang kan. Halo benar ya? Kosong, nggak ada nadanya, nggak ada do re mi fa sol la si do-nya ya. Udah kosong, canang geberincing, kring 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 ya, kring 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 kring, udah begitu doang kan. Ya. Nggak berarti, nggak bisa dipakai buat musik Bapak Ibu Saudara ya. Nah, nggak ada artinya. Ayat 2-nya ini dikatakan, waduh punya karunia-karunia, banyak karunia, bahkan bisa memindahkan gunung karena punya karunia iman. Tapi nggak punya kasih, nothing, nggak ada gunanya, useless, nggak ada guna Bapak Ibu Saudara, nggak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Kita boleh ya sering bagi-bagi uang ya kepada orang lain, bagi berkat sama orang lain, bahkan tubuh kita rela untuk dibakar. Tapi kalau nggak punya kasih, semuanya nggak ada faedahnya bagi kita. Nggak ada faedahnya, nggak ada artinya, nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu Saudaraku. Nah di sini ya jelas sekali bahwa kasih itu yang sangat penting. Yang mengerti katakan amin. Ya, kasih itu sangat penting Bapak Ibu. Kasih itu menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya. Tuhan katakan baik apa yang kamu makan, minum, pakai ya. Makan, minum, apapun yang kamu lakukan, lakukan semua untuk kemuliaan Bapa. Dan itu kita lakukan karena kita memiliki kasih. Dan kasih yang semula ya. Kasih yang ada passionnya, kasih yang ada semangatnya, gairahnya. Karena kita mencintai Tuhan dan kita mencintai sesama kita ya. Haleluya. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa mengasihi kami. Ku dekap erat Engkau dalam relung jiwaku. Oh, menjadi kekasih abadimu. Ayo kita cinta Bapa lebih lagi. Amin. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu,
apabila kita memiliki kasih yang semula, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu rindu berjalan bersama dengan Bapa di sorga. Berjalan dalam hadirat Allah selalu. Yang setuju katakan amin. Waktu dulu Bapak Ibu pacaran, ya kan ya. Apalagi waktu lagi mau nembak nih ya, baru mau nembak. Lagi ngejar-ngejar nih, ya kan. Waduh, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bertanya ya, bapak-bapak bertanya sama calon pacarnya, dek, abang sayang kau dek, gitu ya. Ada pertanyaan, nah kan ya. Ternyata si adik tidak bertanya apa-apa. Itu berarti apa? Diterima. Halo, amin. Ibu-ibu. Ya, jadi abang cinta kau adik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, tidak ada, yaudah jalan ya. Ya, awal-awal cinta kita dengan pasangan kita, dengan pacar kita, waduh Bapak Ibu, ya kan ya. Waduh ya, kalau tidur mau cepet bangun, ya kan ya. Mau cepet bangun pagi-pagi supaya bisa apa? Nelpon. Zaman dulu tuh kagak ada WA, adik-adik yang remaja pemuda ya. Kagak ada handphone kayak sekarang ya. Adanya telepon umum yang masuk cepet logam. Nah, betul Bapak Ibu? Iya ya. Kalau adik-adik sekarang nih yang pemuda nih ya, remaja jangan pacaran dulu remaja ya. Yang pemuda nih ya. Kalau sekarang enak ya, pagi-pagi udah langsung pegang handphone, ya kan, langsung WA. Hai beb, iya, beb ya. Kalau kesel, hai bebek. Kalau kesel, kalau marah bebek. Aduh, how are you, Jela? Udah sarapan belum? Dah elah, ya kan ya. Kalau zaman dulu mesti keluar dulu, cari warnet, cari wartel, atau cari telepon koin. Kalau punya duit cepean, kalau nggak punya kagak bisa juga. Ya. Nah kita berusaha nih gimana punya duit cepean, ya kan, supaya bisa nelpon orang yang kita kasihi. Kita bisa ngobrol ya selama-lamanya. Sampai yang lain ngantri biarin aja deh ya. Kayak ngantri gas 3 liter. Biarin aja ya. Masa bodoh. Kan betul gak Bapak Ibu ya? Iya sampai dek udah dong gantian. Ya. Kita berusaha ingin berjalan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Ya kan itu cinta mula-mula loh. Kalau lagi baru-baru jadian tuh, waduh ya, anak pemuda-pemudi itu, waduh, nempel terus kayak perangko, begitu kan ya. Betul Bapak Ibu? Kita pusing orang tua ngeliat, nih aduh nempel mulu ya, kayak perangko sama amplopnya ya Pak. Tidak bisa dipisahkan, ya kan ya. Dunia milik kita berdua, yang lain pada ngontrak sewa kos. Ya kan. Nah kita kepengen pokoknya selalu bersama, ya nggak mau pisah. Ya, ke Ancol mau jalan-jalan, waduh nggak ada duit, ya udah jalan kaki pun jadi, ya kan ya. Namanya juga jalan-jalan, tinggal betisnya ada tuh ya. Pulang-pulang pada pegel. Makan juga rela makan berdua, ya kan. Namanya lagi pacaran, rela makan berdua karena nggak ada duit, begitu ya Bapak Ibu ya. Mau beli dua kagak ada. Duitnya kagak ada ya, aduh nggak cukup duitnya, udahlah sepiring kita berdua, bukan karena mesra tapi nggak ada duit. Aduh anak-anak muda ya, papa minta duit dong, mana pacaran ya, lo makanya lo kerja dulu baru pacaran. Aduh ya. Nah namanya anak muda Bapak Ibu ya, berusaha bagaimana menyenangkan hati pacarnya. Apalagi baru semangat-semangatnya tuh pacaran tuh. Nah, yang percaya pada Tuhan Yesus juga begitu. Baru bertobat ya, hidupnya diubahkan. Ngerasain damai sejahtera, sukacita. Itu menyala-nyala loh Bapak Ibu. Makanya memang ya, kita harus terus berusaha menangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Haleluya, amin. Iya, Bapak Ibu harus punya semangat cari jiwa baru. Kenapa? Nanti Bapak Ibu terimpartasi dari mereka. Semangatnya luar biasa ya, ketekunannya luar biasa. Tapi kalau kita nggak pernah memenangkan jiwa bagi Tuhan, kita lemes, kekristenan kita loyo, nggak gairah, nggak semangat. Ya,
Bapak Ibu mau menangkan jiwa baru bagi Tuhan, amin? Iya, ya. Nah, kalau kita meninggalkan kasih yang semula, betapa dalamnya kita jatuh. Dan firman Tuhan katakan bertobatlah di ayat 5. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Udah, ayo bertobat, ayo kembali ya. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang menyukakan hati Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh lebih lagi ya belajar firman. Tapi dengan didasari kita cinta Tuhan. Kita melayani aktif, lakukan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kita ada dasar mengasihi Tuhan. Ya. Walaupun masalah banyak, walaupun pergumulan banyak, ya, tantangan banyak, mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan sikap, kita bisa melaluinya karena ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Kita menghadapi bukan dengan emosi, ya, bukan dengan ribut-ribut, marah-marah, tapi kita ingat kasih yang semula. Kasih kita kepada Tuhan di awal-awal kita bertobat, di awal-awal kita ya percaya Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh serahkan hidup kita bagi Tuhan. Beda Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani dengan kasih Bapa, dengan kita melayani tapi kita tidak punya kasih dalam hati kita. Ya, halo, amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Rekan-rekan pelayan Tuhan, jemaat Tuhan pasti bisa membedakan. Apakah kita tulus mengasihi mereka, ya, melayani dengan kasih atau kita terpaksa, ya. Terus terang memang Bapak Ibu Saudara, ya kadang-kadang ada jemaat yang ya baik, yang nurut, nah enak nih. Tapi ada juga jemaat yang aduh ngerepotin, mohon maaf begitu ya. Itu pasti ada juga ya. Tapi bagaimana? Walaupun jemaat ini merepotkan, tetap inilah domba-domba yang harus dilayani. Yang penting mau nurut, yang penting mau diajar ya. Yang penting mau ya dibimbing ya. Repotnya tuh kalau jemaat nggak mau dibimbing gitu kan ya. Nggak mau diarahkan ya kan. Nah, selalu mencari kesalahan para pelayan Tuhan. Nah ini repot ini, ya. Nggak mau submit, nggak mau trust. Nah ini susah nih, susah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga bersyukur mengembalakan jemaat Tuhan, ya. Tahun 2011 ya, saya berhenti bekerja. Saya mau fokus pelayanan di anak-anak muda GBI waktu itu. Tapi Om Eras bilang, udah kamu menggembalakan ya. Di waktu itu di Roxy Square, Bapak Ibu Saudara. Waduh, jemaatnya banyak banget. Puyeng saya, mumet saya Bapak Ibu Saudara. Untungnya setahun saja di sana dan dipindahkan ke Kebonjeruk ya. Pindahkan ke Kebonjeruk sampai hari ini ya saya melayani di Kebonjeruk, mengembalakan di sana. Ya memang waktu GBI Rehoboth mau menjadi GSKI, nah itu memang beberapa waktu kemudian Om Eras memberikan kesempatan, terutama waktu COVID ya, waktu COVID terjadi ya, kami diberi kesempatan untuk mandiri Bapak Ibu Saudara. Semua diberi kesempatan mandiri. Ya, teman-teman saya pada happy, pada senang gembala-gembala ya. Apalagi yang punya aset. Wah, senang banget dah ya. Wah, gue punya aset nih. Ya, yang punya gedung sendiri gitu ya. Wah, happy, senang. Yes gitu ya. Nah, saya di Kebonjeruk memang kami nyewa. Ya, puji Tuhan nyewa, karena kalau enggak saya juga yes juga lagi gitu ya. Saya yes juga lagi ya. Saya bilang begini, Om, kalau Om memandirikan kami, Om mundur dari Rehoboth ya, lebih baik saya juga mundur juga. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu cuman saya ngomong waktu itu ya. Lebih baik saya mundur juga dari Rehoboth. Kalau Om mau mundur dari Rehoboth memandirikan ya. Kenapa? Saya tahu ya di Jakarta itu kalau jemaat-jemaat Tuhan itu ke Rehoboth ya nyari Om Eras. Om Eras sebagai gembala ya, sebagai founder, sebagai perintis ya kan. Saya menyadari, wah bukan karena saya, enggak, ini karena Om Eras ya. Jadi saya bilang sama Om, kalau Om mau mundur ya udah saya juga ikut mundur ya. Om bilang goodbye, saya juga goodbye. Kenapa? Karena percuma ya kan ya. Mending saya rintis ya, saya bilang waktu itu di Cibubur deh. Ya di Cibubur itu artinya saya kan di Kebonjeruk. Kalau saya rintis di Cibubur kan nggak ada jemaat yang ikut saya, nggak ada aktivis, nggak ada pengurus yang ikut saya. Biarin aja gue pergi sendiri gitu ya. Nanti saya rintis dari nol. Nah itu lebih enak saya bilang ya, daripada ngelanjutin yang
Om nyerahin begitu, wah saya kagak mau, saya bilang nggak mau, enggak ya. Jadi waktu itu saya bergumul dalam doa dan saya bilang saya nggak mau ya. Ya teman-teman saya puji ya mereka terserah mereka, ada keputusan mereka sendiri, ya saya harus menghormati, menghargai. Tapi ini keputusan saya begitu ya. Hingga akhirnya puji Tuhan sampai saat ini saya masih ada di Rehoboth ya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu pergumulan ya, satu pergumulan dalam arti begini Bapak Ibu ya. Mungkin ada ya ambisi, kerinduan ya saya. Tapi saya belajar apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang Tuhan mau, ya benar gak Tuhan maunya seperti itu, ya. Ya saya bersyukur punya banyak kesempatan melayani, memimpin, ya. Tetapi saya juga masih belajar submit pada pimpinan saya, ya. Saya bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, ini gereja yang di Kebonjeruk ini gerejanya Om Eras ya. Ingat, satu saat kalau Om Eras bilang sama saya, kamu jangan lagi jadi gembala, stop, udah saya harus stop. Ya, karena saya diangkat, diberhentikan oleh Om Eras. Ya, saya jadi gembala di sana bukan karena keinginan saya, tapi Om Eras yang menempatkan saya. Jadi saya selalu bilang, jangan gara-gara kamu anak gembala, kamu sombong ya. Saya bilang ke anak-anak saya. Ya, dan jangan kamu merasa ini milik kamu, ini milik Om Eras. Apapun Om Eras putuskan, saya akan ikuti saja, saya akan tunduk saja. Ya. Nah, itulah resikonya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting bagaimana kita tetap punya hati mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa. Apa yang ada pada kita hanya sementara di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Hanya sementara Bapak Ibu. Ya. Makanya kadang-kadang saya sedih juga kalau ada kawan-kawan saya yang sudah pergi ya. Aduh ya. Ya udah itu udah keputusan mereka. Yang penting baik-baik saja ya. Jangan ribut ya, kita damai, kita sukacita ya. Karena apa? Bagaimanapun kita harus menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan mencela kita. Karena apa? Karena tidak ada kasih dalam hati kita. Ya, saya ngeri kalau tidak ada kasih, tapi yang ada hanya ambisi. Bukan adanya visi, tapi adanya ambisi, itu yang saya ngeri, Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah makanya kita harus tetap jaga hati kita, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suami istri pun ayo miliki cinta mula-mula. Ya, kalau Bapak Ibu hari-hari ini ya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ya mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati suami atau di hati istri, atau mungkin anak dan orang tua, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati anak atau di hati orang tua. Ayo kembali kepada kasih yang semula. Ya, kasih yang semula yaitu ya bagaimana kasih Tuhan diam dalam hati kita. Dan kita mengasihi orang-orang yang kita cintai. Yang Tuhan juga pasti mencintai mereka. Para pelayan Tuhan, para pengurus aktivis tetap jaga kasih mula-mula dalam hati. Ya, sehingga sungguh-sungguh melayani jemaat Tuhan dengan kasih. Ya, bukan dengan terpaksa. Ya karena gue dapat PK aja nih gue melayani ini gitu. Jangan ya. Kita melayani karena kita mengasihi itu Tuhan. Ya, kita melayani bukan karena terpaksa. Tapi kita tulus, kita sungguh-sungguh, kita mau jadi berkat dalam hidup yang singkat di bumi ini. Ya, kita mau menyenangkan, menyukakan hati Bapa kita di sorga. Supaya kita tidak dicela oleh Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita. Ya, Tuhan tahu hati kita dan biarlah kalau nanti semua terbuka di hadapan tatah pengadilan Kristus mulai dari sekarang. Ya, saya bisa salah, Bapak Ibu, saudara kita semua bisa salah. Tapi ketika kita salah, yuk kita bertobat, kita berubah ya. Seperti pesan Tuhan ini kepada jemaat di Efesus, bertobatlah. Ayo kembalilah. Kembali kepada kasih yang semula. Ya, saya juga mau belajar terus ya. Kembali kepada kasih yang semula ya. Banyak masalah juga di sinode, banyak Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya lihat aduh ini gembala ya. Udah tau Om lagi susah nih, masih ada aja ya permohonan dana masuk begitu ya. Mohon maaf nih misalnya bangun gereja, zaman lagi susah, udahlah kalau ada uang bangun, gak ada uang ya gak usah bangun. Halo, amin Bapak Ibu ya. Iya, saya di Kebonjeruk ada satu jemaat yang ngasih videotron ya, mahal sekali ya. Kemudian tadinya pikir mau dirombak, tapi saya berdoa gak sejahtera saya, udahlah gak usah ya. Meskipun mungkin saya pikir kecewa nih jemaat nih ya. Tadinya mau dirombak besar-besaran tapi butuh dana cukup lumayan juga ya. Om Eras sudah oke waktu itu. Tapi saya bilang enggak deh ya, apa adanya aja. Orang ke gereja bukan karena videotron ya.
Meskipun kalau ada videotron lebih bagus lagi gitu kan ya. Tapi kan wah gue mau kerja kenapa ada videotronnya, kan kagak ya kan Bapak Ibu ya. Dan nanti saya khotbah nge-push jemaat terus lagi duit begitu ya. Duit susah gitu ya. Terus saya nge-push mulu lagi, capek lah saya ya. Jadi saya bilang ya udah dah taruh di depan ya, pasang udah. Kita nggak usah gembor-gembor ke jemaat dah, pokoknya beres gitu kan ya. Dan sudah terpasang gitu kan, ya puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya yuk kita sama-sama ya. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kembali kepada kasih mula-mula ya. Sama-sama kita berjuang ya, amin Bapak Ibu ya. Kita saling mengasihi, kita bisa salah ya. Ya haleluya ya. Semua pelayan Tuhan bisa salah. Ya saya juga kalau mengembalakan jemaat Tuhan saya bisa salah juga kok. Ya, namun kami butuh dukungan doa Bapak Ibu Saudara ya. Doa supaya kami berhikmat, diberi kekuatan, jalan kami benar, ada di dalam rel Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Cintai dunia. Dunia fana akan binasa. Dunia fana akan binasa. Dengan segala keindahannya. Dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku ya Bapa. Kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai. Bapa, aku cinta padamu. Ayo kembali kepada cinta mula-mula. Bapa, aku cinta. Amin. Ayo semakin hari semakin tulus kita mencintai Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang kumuliakan ya Bapa. Dalam seluruh kehidupan. Oh, haleluya. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya. Bapa, aku cinta padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sampaikan kepada Bapa. Amin, amin. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, keluarga besar GSKI Rehoboth Bekasi. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami menghormati-Mu Bapa. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, tolong agar ku bisa, biar musik saja menaikkan pujian ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan ingatkan kita. Yuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita semangat untuk iring Tuhan, ikut Tuhan. Walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita alami. Haleluya, kita sungguh-sungguh merasakan mengalami cinta kasih Tuhan yang begitu besar.
Namun seiring berjalan waktu, dunia menawarkan banyak hal kepada kita, keindahan, kenyamanan hidup, dan hati kita bisa serong, lebih mencintai dunia. Motivasi kita bisa salah, bisa berubah. Karakter kita bisa mengikuti dunia, bukan mengikuti karakter Kristus. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi giat bagi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula yang kita miliki waktu kita masih muda. Waktu kita awal sekali bertobat, percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, layani Tuhan Yesus. Haleluya. Kita gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Apapun kita serahkan, kita berikan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan Allah. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, lawat kami. Amin. Sampaikan kepada Bapa, Bapa aku cinta padamu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mau mengasihi Bapa di sorga, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Amin. Terus berjuang taat kepada Bapa. Kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami. Yes, haleluya. Yes, jadi anak-anak kesukaan Bapa. Oh Bapa, aku cinta padamu. Bapak Gembala melanjutkan dengan doa. Kami persilakan buat Bapak Gembala. Setulus hatiku menghormatimu. Hanya Engkau yang kumuliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendakmu, penuhi semua rencana kekalmu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya. Sampai selamanya. Menjadi kesukaan Bapa. Haleluya. Menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya. Sampai Selamanya di surga. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan bahwa kami rindu, kami menjadi kesukaan Bapa sejak sekarang ketika kami masih ada di bumi ini, sampai nanti ketika kami bersama dengan Bapa di kerajaan-Mu. Karenanya Tuhan, kami tidak mau meninggalkan cinta mula-mula kami kepadamu. Semangat mengiring Tuhan, semangat melayani, semangat mengabdikan diri kepada Tuhan tidak berubah. Bapa, kami bersyukur untuk nasihat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu, setiap butir-butir kebenaran yang kami terima, terpatri secara permanen di hati kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk menghidupi kebenaran-Mu. Tuhan, memampukan kami melakukan sabda-Mu. Bapa di surga, kami jemaat Tuhan menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius Tan, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Kiranya penyertaan Tuhan, kuat kuasa Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Dalam pengembalaannya diberikan Tuhan juga hikmat, sehingga dalam mengelola pekerjaan Tuhan di Rehobot, kebun jeruk berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan atas hamba-Mu.
Bapa, kami juga menyerahkan istri dan anak-anaknya. Kiranya berkat pemeliharaan Tuhan, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan hamba-Mu. Engkau yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan memberkati dengan melimpah. Yang mulia Bapa di surga, kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang tidak hadir oleh karena sakit. Kami meminta campur tangan Tuhan. Kami meminta pertolongan Bapa. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan kelemahan tubuh mereka. Yang mulia Bapa di surga, kuserahkan setiap rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, sehingga mereka tetap satu di dalam Engkau. Jikalau ada keretakan dalam rumah tangga mereka, kiranya kebenaran Tuhan pagi hari ini kembali mempersatukan mereka. Mereka diingatkan oleh cinta mula-mula yang mereka alami. Kiranya mereka pun terpanggil untuk membangkitkan kembali kasih mula-mula itu. Selamatkan setiap rumah tangga. Bapakku serahkan dalam tangan. Berkati mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan campur tangan dan beri jalan keluar. Cukupkan mereka atas sandang pangan, bahkan rumah tinggal yang mereka butuhkan. Tuhan sediakan Bapa. Kami percaya bahwa pertolongan yang datang daripadamu selalu tepat waktu. Bapa dalam surga, terima kasih. Dan hamba berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Diberkati mereka dalam ladang pekerjaan mereka. Dan anak mereka disertai oleh Tuhan. Terima kasih yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.